Perkenalkan, nama saya Gaby Lubis, kelas TIP 2002, NPM 20110035, mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengajar yaitu Bapak Abdul Sani Sembiring MKom, jurusan Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Pengertian sinkronisasi yaitu proses pengaturan jalannya sebuah proses pada saat yang bersamaan. Saat menjalankan banyak proses bersamaan, sinkronisasi proses membantu menjaga konsistensi data bersama dan eksekusi proses yang bekerja sama. Dapat disimpulkan, sinkronisasi tersebut yaitu segala sesuatu yang dikerjakan bersama pada waktu yang sama. Salah satu fungsi sinkronisasi di Android atau di HP kita adalah untuk menyamakan data yang tersimpan di server dengan data yang ada di Android. Sebagai contoh, bila kita memiliki daftar kontak yang tersimpan di akun Google, maka dengan melakukan proses sinkronisasi, nantinya data kontak yang ada di Android kita atau di handphone kita tersebut akan muncul di phonebook Android kita atau di buku telepon. Selanjutnya yaitu tujuan sinkronisasi. Tujuan utama dari sinkronisasi yaitu menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk menjaga agar data tersebut tetap konsisten dan mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik, dan upaya yang sangat penting untuk mengantisipasi hilangnya sebuah data. Manfaat dari sinkronisasi yaitu sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah suatu pekerjaan. Agar semua data yang ada tetap konsisten dapat membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Jadi, dengan menggunakan sistem ini, pekerjaan Anda akan lebih mudah, lebih terbantu, dan lebih efektif karena bisa menghemat waktu. Selanjutnya yaitu masalah dalam sinkronisasi. Masalah yang terdapat di dalam sistem operasi sinkronisasi yaitu terdapat dari masalah lainnya juga seperti masalah race condition. Masalah race condition ini yang artinya yaitu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi atau merekayasa data bersama pada saat yang bersamaan. Kunci untuk mencegah atau solusi untuk mengatasi masalah dari race condition ini dan di situasi yang lain juga yang melibatkan sherit memori, sherit berkas, dan sherit sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses. Untuk melakukannya yaitu dengan proses writing dan reading atau pencatatan dan pembacaan kepada sherit data pada saat yang sama. Selanjutnya yaitu masalah critical section. Masalah critical section ini adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Solusi untuk mengatasi masalah critical section ini yaitu yang pertama mutual exclusion. Jika proses PI sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi critical section mereka. Yang kedua yaitu progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section tersebut atau ke critical section mereka, maka pemilihan
proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Selanjutnya itu bagian ketiga, bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah ada proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan tersebut diterima, maka tidak akan bisa masuk ke critical section mereka. Ada beberapa perangkat yang digunakan saat sedang menjalankan proses sinkronisasi, yaitu yang pertama instruksi test and set yang merupakan bentuk dari instruksi atomik. Ketika masalah critical section terjadi, maka yang bisa digunakan untuk menangani, yaitu dapat digunakan dengan langkah instruksi test and set ini. Yang kedua itu semaphore yang berfungsi untuk menangani masalah saat sinkronisasi antar proses critical section terjadi. Yang ketiga, critical section merupakan masalah umum yang sering terjadi. Untuk memahami lebih mengenai critical section ini, maka harus terlebih dahulu kita paham atau memahami mengenai konkurensi. Selanjutnya yaitu sinkronisasi hardware. Sinkronisasi hardware ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa sinkronisasi haruslah mutual eksklusif, atau dengan kata lain harus ada satu atau sekelompok instruksi yang tidak dapat diberhentikan pada waktu eksekusi atau sifat mutual eksklusif. Jadi solusi untuk sinkronisasi dengan cara pendekatan hardware lebih menekankan kepada usaha-usaha untuk membuat sesuatu atau sekelompok instruksi menjadi mutual eksklusif. Pendekatan dari sisi hardware dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses synchronous dan yang kedua memori synchronous. Mutual eksklusif sama dengan jika proses PI sedang mengeksekusi critical section, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi critical section mereka atau critical section tersebut. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.